Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, dalam rangka membantu proses pembelajaran jarak jauh, Bapak akan menyajikan video pembelajaran. Dan pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tema 2, subtema 3, bersatu kita teguh. Baiklah anak-anakku kelas 6 sekalian. Nah, persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, sekarang kita akan belajar persatuan yang membuahkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, anak-anakku di sini ada wacana. Mari kita membaca bersama. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, tentunya kita dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Nah, anak-anakku sekalian, ini BM Diah. Ini Burhanuddin Muhammadiyah. Nah, beliau ini lahir di Kutaraja yang sekarang dikenal sebagai Banda Aceh. Ibu kotanya Provinsi Aceh Darussalam. Ini lahir pada tanggal 7 April 1917. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1996. Berarti pada saat umur 79 tahun. Nah, ini beliau ini seorang tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia ini. Nah, beliau ini, beliau yang menemukan atau mengambil tulisan ini, naskah aslinya dari tong sampah. Nah, beliau simpan karena beliau mungkin kepikiran ini suatu saat nanti pasti akan bermanfaat. Nah, ini naskah ini yang telah dibuat yang ditulis tangan oleh Pak Soekarno. Nah, beliau amankan naskah aslinya. Naskah aslinya kemudian ini diketik oleh Sayuti Melik. Ini hasil tulis tangannya, yang tulis tangan oleh Bapak Insinyur Soekarno, dan ini hasil ketikan dari oleh Sayuti Melik. Nah, apa yang kita ketahui, kalau kalian ketahui tentang naskah di atas di sini. Nah, yang tadi Bapak sedikit jelaskan, BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis oleh Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Nah, teks asli tersebut kemudian dibuang di tempat sampah. Nah, salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Nah, ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Nah, naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari, ini kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Nah, mungkin karena naskah proklamasi yang ditulis tangan itu, nah ini itu merupakan sejarah. Jadi pada saat
dibuang ke tong sampah karena sudah diganti oleh yang diketik oleh Selfie Mulik. Nah, beliau ini menyimpannya karena ini merupakan sejarah perjuangan kita, bukti sejarah. Nah, akhirnya kita semua tahu bahwa naskah asli yang ditulis tangannya seperti itu berkat jasa beliau yang menyimpannya sampai berapa tahun tuh, 46 tahun 9 bulan. Nah, keputusan DM dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, kalian amati kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Nah, apakah kata-katanya termasuk kata baku? Nah, kita akan bahas apa sih kata baku. Nah, tulisan alasanmu dan diskusikan dengan teman. Ya, nanti cari apakah ada kata termasuk kata baku atau ada yang kata yang tidak bakunya. Nah, Bapak akan jelaskan di sini apa sih kata baku. Nah, kata baku ini biasa digunakan di dalam situasi resmi. Penulis yang mengucapkan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, di sini ada beberapa contoh kata tidak baku dan contoh kata bakunya. Nah, seperti ini nasihat. Nasihat ini contoh kata tidak baku. Kata bakunya nasihat. Jadi di sini nasihat memakai nasihat, yang bakunya pakai i, nasihat. Kemudian apotik itu tidak baku, kata bakunya apotek. Kemudian cuman, tidak baku, kata bakunya cuma. Dan gubuk pakai g, itu tidak baku, kata bakunya gubuk pakai k. Kemudian kata tidak bakunya di sini jadwal. Nah, ini kata bakunya jadwal. Nah, nanti bisa kalian cari contoh kata-kata yang lainnya. Nah, dengan menggunakan buku EYD, tentukanlah apakah kata-kata yang terdapat pada bacaan tadi ya adalah kata baku. Nah, silakan nanti kalian bisa cari. Nah, kemudian dari bacaan teks tadi, nah, temukan informasi penting dan tulis. Nah, di sini pada peta pikiran berikut, kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku. Jangan lupa menggunakan kalimat efektif. Nah, di sini BM Diah dan naskah asli proklamasi teksnya. Nah, kemudian ini dengan menggunakan 5W plus 1H. Jadi apa sih? Kemudian ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, peta pikiran ini dari teks ini silakan kalian tuliskan. Nah, di sini apa berupa pertanyaan, kemudian mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, di sini bacalah teks sekali lagi, temukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran berikut. Kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku. Lupa menggunakan kalimat yang efektif. Jadi kan peta pikirannya ya, dengan menggunakan 5W plus 1H. Nah, anak-anakku sekalian, kalian amati di sini. Nah, pada saat hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Nah, banyak tanaman yang harus mereka tanam. Nah, dalam waktu singkat seluruhnya tertanam dengan rapih. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Nah, tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Karena tanaman itu kan sebagai penghasil oksigen atau O2. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Salah satu contohnya. Nah, isi beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter.
Nah, dengan tanaman dan ciri fisiknya tersebut, nah ini tanaman beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Ini contoh salah satu tumbuhan beluntas ini yang bisa tingginya mencapai 3 meter. Nah, ini biasa digunakan dipakai sebagai pagar. Jadi sebagai tanaman pagar di sini. Nah, berikutnya anak-anakku, di sini kita lihat keong sawah. Keong sawah adalah keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Nah, keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Nah, keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, apa sih manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan? Manfaat hewan pasti sudah jelas manfaatnya ya. Sini diantaranya yang pertama penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Daging, telur, dan susu, ayam, sapi, kambing, dan yang lainnya. Kemudian penghasil bahan sandang. Nah, hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket atau pembuatan dompet, tas, dan yang lainnya. Kemudian penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Setelah itu bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kop yang biasa digunakan untuk permainan badminton. Manfaat berikutnya ini sebagai penghasil pupuk organik. Nah, kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuat pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan, jadi mencemari lingkungan. Kemudian sebagai penghasil tenaga. Nah, tenaga gajah, di sini dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Ya, ini gajah, kuda, dan kerbau itu membantu kita. Nah, ini untuk kita memanfaatkan tenaganya. Tapi di sini pun jadi baik gajah atau kuda atau kerbau pun, walaupun kita memanfaatkan tenaganya, tapi jangan sampai diporsir. Jadi kalau sekiranya si hewan tersebut sudah terlihat lelah, jangan dipaksakan untuk kita manfaatkan terus tenaganya. Nah, kemudian di sini manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Sudah jelas yang pertama bahan makanan, bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan. Nah, ini batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian bahan sandang, serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Kemudian bahan bangunan, nah, kayu dari pohon jati ini sangat baik untuk bahan bangunan. Pohon kelapa, pohon meranti, nah, dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Kemudian untuk bahan obat, nah, banyak tanaman yang dimanfaatkan untuk obat. Jahe, nah, di sini untuk mengobati batuk atau untuk menghangatkan badan di sini. Kemudian daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. Kemudian daun jambu biji untuk mengobati diare. Dan yang lainnya ya banyak sekali contohnya. Kemudian sebagai bahan baku industri, nah, di sini contohnya. Nah, ini industri yang banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Kemudian getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kemudian kayu pinus, buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Kemudian manfaat berikutnya sebagai bahan pewarna alami. Nah, tanaman dapat digunakan sebagai pewarna seperti sawi dan pandan itu untuk memberi warna hijau.
kemudian wortel sebagai pewarna jingga dan kunyit sebagai pewarna kuning. Yang berikutnya, menjaga kualitas air. Nah, tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, itu bakau bermanfaat dalam menjaga kualitas air. Nah, perhatikan nih, dalam kelompok berjalanlah mengelilingi halaman atau lingkungan sekolah. Nanti bisa kalian praktekkan di rumah. Jadi pilih salah satu hewan dan tumbuhan, kemudian tuliskan habitat dan manfaatnya bagi manusia. Nah, kemudian nih nanti bisa kalian temukan. Jadi nanti kalian tanyakan dengan teman kalian, kemudian temukan. Nah, ini pasti kamu temukan yang berbeda dengan hasil pengamatan kalian. Nah, di sini tulislah informasi pada tabel dalam bentuk tulisan. Nah, di sini dari yang satu jenis hewan dan satu tumbuhan. Nah, kemudian tulis informasi pada tabel dalam bentuk tulisan di sini, ya. Nah, berikutnya di sini, mari kita berdiskusi. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Mereka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Nah, di sini amatilah gambar berikut. Nah, gambar tadi mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Ulang lagi di sini ada gambar nih. Ini siswa sekolah yang sedang berdiskusi. Ini dapat mengenyam pendidikan, tidak seperti pada saat zaman penjajahan. Jadi tidak seluruh rakyat dapat menikmati fasilitas pendidikan, tidak seperti sekarang. Dan ini pun dapat bekerja dengan bebasnya. Jadi bekerja sesuai dengan kreativitasnya. Nah, di sini apa sih pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Nah, ini jelaskan ya apa pengaruhnya. Kemudian apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Nah, ini pasti berpengaruh pada saat sebelum merdeka. Nah, ini bagaimana petani dan pedagang. Kemudian setelah mereka, nah sekarang bagaimana pengaruhnya. Kemudian sama pelajar pun. Pelajar pada saat pengaruhnya sebelum kemerdekaan dan sekarang pada saat setelah merdeka. Kemudian apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Nah, nanti bisa kalian diskusikan. Kemudian tulislah 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar. 3 kegiatan apa saja yang dapat kalian lakukan agar bisa berhasil sebagai pelajar. Nah, kemudian di sini negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Nah, negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Di sini ada slogan nih. Segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Jadi pekerjaan akan terasa lebih mudah, akan terasa lebih ringan apabila dikerjakan dengan cara bergotong royong atau kita bersatu mengerjakannya. Nah, ini jadi apa sih yang kalian pelajari pada kegiatan sekarang? Nanti hal menarik apa yang dapat kamu pelajari dan mengapa? Apa yang tadi Bapak jelaskan, Bapak sampaikan, apa sih hal yang menariknya? Dan
mengapa hal itu bisa menarik, ya, bisa menarik. Nah ini nanti kerjasama dengan orang tua, apakah kamu memanfaatkan tanaman dan hewan untuk kehidupanmu, nah, bagaimana habitat mereka, nah, kemudian nanti kalian sampaikan kepada bapak dan ibu gurumu di sekolah. Barangkali itu saja untuk pembahasan materi tema 2 subtema 3 pembelajaran ke-1. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.